Oke. Nah, wes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih atas kehadiran. warahmatullahi. Terima kasih atas kehadiran para peserta kuliah micro teaching. Pada kali ini saya akan mengajak diskusi ya. Jadi di sini saya akan menjadi pemantik diskusi saja. Ya, jadi sama-sama belajar gitu ya. Nah, topik yang diangkat yaitu tentang SDLC pada rekayasa perangkat lunak. Nah, oke. Nah, ini saya menemukan sebuah meme ya, di meme ya. Nah, istilahnya meme di suatu di internet di Google. Nah, jadi kita itu ketika membangun sebuah aplikasi gitu, RPL kan ini mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak ya. Ketika membangun aplikasi itu sering terjadi kayak gini. Kan ada interaksi antara klien dan juga developer. Developer itu orang yang membuat aplikasi, klien itu ya pelanggannya, orang yang punya garapan kan gitu ya. Nah, ketika ketika apa itu seringkali terjadi seperti ini. Ketika seorang klien itu misalnya minta software ke developer, itu sering terjadi kesalahpahaman. Saya analogikan seperti ini. Seumpama klien mintanya sepeda pancal. Nah, tapi salah persepsi, salah mengerti. Sama developer dianggap itu sepeda motor, akhirnya dibuatkan sepeda motor. Nah, kliennya ini kaget gitu loh. Sehingga membayar terlalu mahal, nggak bisa pakai, padahal tujuannya cuma mau beli rokok ke warung dengan sepeda panjang. Nah, itu sering terjadi ketika menciptakan sebuah produk perangkat lunak. Dan ini kemungkinan juga terjadi tidak hanya di dunia komputer saja, mungkin dalam bikin bangunan juga sama seperti itu. Ketika jahit mungkin bisa jadi juga seperti itu. Nah, ini kan sebuah ilustrasi ya. Apa yang dijelaskan customer adalah membuat ayunan dengan 3 tingkat seperti ini. Kemudian diterjemahkan oleh project leader seperti ini, nggak masuk akal. Sama analis tambah diterjemahkan seperti ini. Yang sudah dikerjakan programmer kayak gini. Yang dijelaskan oleh bisnis konsultan seperti ini kan biasanya dilebih-lebihkan ya kalau bisnis konsultan. Terus dokumentasinya belum mengerjakan apa-apa, masih nol. Sering kayak gitu. Yang sudah dikerjakan sungguhan kayak gini. Kemudian yang harus dibayar pelanggan seperti ini. Ada roller coaster. Terus nggak ada dukungan dan ternyata yang diminta oleh pelanggan itu sederhana seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu sering terjadi. Nah, mungkin sebelum masuk ke SDLC ini mungkin bisa saya memberikan kesempatan untuk mengomentari, barangkali ada unek-unek terkait ini. Barangkali para peserta ini juga memiliki pengalaman di dunia proyek dan sebagainya. Bagaimana apakah mungkin Bapak Yunan atau Ibu Ade Fitriani, Pak Anang Habibie, Ibu Ita dan Pak Jalaluddin punya pengalaman gitu. Monggo gimana? Kalau dari saya sebagai peserta ilmuwan, saya mungkin sama dengan Pak. Makanya kalau misalkan dia melihat seperti ini, kira-kira mungkin seperti itu. Oh, tadi suaranya masih terputus, Bu. Ya, terputus. Iya, jadi kalau misalkan dari keilmuan arsitekturnya, mungkin di dunia kerjanya, di saat ada klien yang akan ada ekspektasi dan realita yang hampir sama dengan meme yang Bapak jelaskan. Oh, enggak. Mungkin maksudnya
Di dunia sipil juga mungkin hampir sama, masih nyari-nyari terus. Tapi saya simpulkan. Mungkin yang lain ada pendapat juga. Monggo, mungkin. Sepertinya Pak Yunan ini juga punya pasti. Itu masing-masing perbedaan sudut pandang ya Pak ya? Ya atau mungkin gimana ya, bisa perbedaan sudut pandang ya, benar. Nah, mungkin ada yang ingin membagikan pengalaman gitu terkait ini, Pak Yunan atau Pak Anang Habibie dan Pak Jalaluddin. Sepertinya Pak Yunan ini punya pengalaman yang sangat banyak, sepertinya seperti itu. Gimana? Monggo dilanjut yang lain. Dilanjut. Kalau Mas Anang, bagaimana Mas Anang? Menarik. Oke, dilanjut ya. Nah, selanjutnya ada istilahnya SDLC. Untuk mengatasi permasalahan tersebut itu ada istilahnya SDLC, Software Development Life Cycle atau siklus hidup dalam pengembangan sistem. Dalam SDLC itu antara lain ada kegiatan planning, ada requirement, ada analisis, ada development, ada testing. Nah, ini kalau jahit baju ini juga pasti dipakai. Antara lain ada requirement. Kita datang bawa kain terus bilang mau bikin seragam untuk Unisma gitu ya. Terus modelnya kayak gini kan gitu ya. Kemudian terus si penjahit itu akan melakukan ngukur-ngukur, kemudian melakukan analisa atau menanyakan lebih lanjut. Kemudian proses developer adalah proses menjahit. Kemudian testing yaitu fitting baju kan, seperti itu kan ya. Nah, dalam pengembangan teknik yang lain, bangunan ataupun instalasi listrik pasti proses ini pasti dilakukan ya. Planning, requirement, analysis, development, and testing. Nah, ini modelnya banyak. Ada yang planning dulu, ada yang requirement dulu, macam-macam. Nah, ini pasti sama ya. Nah, SDLC itu macamnya banyak. Antara lain ada waterfall model, kemudian ada model prototyping, ada model spiral, dan ada agile. Ya. Nah, kita mulai dulu dari waterfall model. Nah, masing-masing ini punya kelemahan dan kelebihan masing-masing dan cocok untuk kondisi masing-masing. Di waterfall model ini ada proses analisis, kemudian ada pertama analisis dulu, penggalian kebutuhan kepada kliennya itu minta software kayak gimana kan gitu ya. Habis itu dari hasil analisis itu penggalian kebutuhan dibuatlah suatu desain. Ya, desain. Kemudian implementasi, berarti proses mengcoding, membuat program. Kemudian dilakukan pengujian. Biasanya kalau pengujian ini masih berarti masih proses balik ke proses implementasi. Kemudian deployment itu berarti peluncuran atau dijalankan. Habis itu maintenance yaitu jangka panjang. Setelah itu dijalankan, diberikan kepada user, kepada klien, tidak dilepas begitu saja, tapi ada proses maintenance berkelanjutan. Salah satu bentuk maintenance yang kita tahu antara lain kan ada service center. Kalau misalnya itu barangnya berupa laptop, atau kalau sebuah software biasanya ada update berkala gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini proses yang paling simple dan sederhana. Nah, ini mengantarkan pada sebuah pertanyaan. Nanti saya akan minta jawaban ya. Di sini ada perbedaan sedikit di model prototyping. Bedanya yaitu di sini adalah setelah proses desain itu gak langsung ke proses implementasi, tapi malah berputar-putar dulu. Jadi setelah desain, setelah mengetahui kebutuhan dari user, selanjutnya yaitu membangun sebuah prototipe. Ya. Prototipe yaitu membuat contoh dulu. Atau kalau mau bikin bangunan itu bikin maketnya dulu atau bikin gambarnya dulu di AutoCAD gitu ya. Terus prototipe tadi diberikan ke customer, disuruh mengevaluasi apakah sudah cocok seperti permintaan. Terus ternyata biasanya kan bisa ada permintaan belum cocok, revisi akhirnya terus berputar, terus revisi sampai akhirnya deal. Kemudian ada proses tanda tangan project scope. Nah, selanjutnya setelah tanda tangan project scope adalah
desain lagi, desain ini kan desainnya desain prototipe, ini desain yang sesungguhnya. Nah, kemudian prosesnya sama seperti waterfall. Nah, ini saya buat suatu pertanyaan buat para audien ini ya, para peserta micro teaching. Kira-kira kenapa sih kok ada seperti ini? Kenapa nggak seperti ini gitu? Kenapa harus dibuat proses prototyping seperti ini? Kira-kira apakah ada pendapat gitu? Kelebihannya gimana? Dan kondisi apa yang diharuskan ada prototyping gitu? Kenapa nggak langsung aja gitu? Kira-kira ada kendala apa? Gimana? Ya, izin menjawab. Ya, monggo silakan. Ya, karena ini Pak, orientasinya kan produk dan yang menjadi ide gagasan ini adalah user atau customer. Jadi Ya. orientasinya pada customer. Jika customer tidak puas, ya tetap harus kita puaskan dulu customernya sampai benar-benar mendapatkan hasil yang mendekati atau yang sesuai dengan apa yang diminta customer. Kalau pakai metode waterfall secara utuh dari awal, maka nggak ada siklus atau hubungan timbal balik dengan customer. Jadi setelah hasil akhir lagi nggak sesuai dengan permintaan. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih jawaban Pak Anang Habibie. Jadi analisisnya sangat bagus sekali ya untuk Pak Anang Habibie. Dan barangkali mungkin ada jawaban dari yang lain, mungkin bisa boleh menyanggah berbeda pendapat ataupun menguatkan. Mungkin ada pendapat yang lain gitu. Gimana kira-kira? Saya boleh, Pak? Ya, silakan. Pak Vanisa. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kenapa itu berputar-putar? Ya. Rata-rata kalau kita mendesain dalam sebuah prototipe, karena klien biasanya masih ada gambaran secara umum. Ketika sudah ada desain prototipenya, mereka akan membandingkan dengan prototipe lain. Jadi ketika sudah gambarannya di angan-angan, sudah didesain, maka dia membandingkan dengan yang ada di internet, diskusi dengan rekan-rekannya. Ternyata banyak masukan eksternal sehingga dari permintaan klien awal akan berubah. Jadi akan terus berputar, namun ketika sudah selesai perdebatan itu di desain terakhir, ternyata dia tidak cocok dengan desain dengan istilahnya dari masukan eksternal, hingga dia menginginkan desain di awal, prototipe awal dari gitu sih. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih jawaban Mas Jalaluddin Mubarak. Ya, ya memang benar seperti itu ya. Ya, monggo Pak Yunan, bagaimana? Iya. Yang ingin saya tanyakan untuk klien ini, apa dia tidak mulai masuk saat tahap desain awal, Mas? Sebelum prototipe dia masuk, dia koreksi desainnya dulu gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi di sini prosesnya yaitu klien itu sebenarnya masuk mulai tahap requirement gathering, pengumpulan kebutuhan ya, penggalan kebutuhan. Nah, setelah requirement itu sebelum itu nggak langsung digarap, tapi dibuat contohnya dahulu, kemudian contohnya itu ditunjukkan kepada klien. Nah, seperti itu, gitu Pak. Nah, ini, oke. Nah, ini pasti dipakai, sistem ini pasti kepakai tidak hanya untuk produk sebuah pangkat lunak ya, apapun termasuk undangan ya, undangan atau mungkin desain apa atau baju. Pasti kalau misalnya bajunya itu mau produksi massal, nah pasti kan dikasih contoh dulu kan gitu ya. Gitu. Oke. Ya, saya selingi sedikit cerita ya, pengalaman ya. Nah, kalau di Indonesia ya kita tahu ya, tidak semuanya itu orang itu ngerti IT kan gitu ya. Nah, terkadang klien itu orang yang dari pemerintahan daerah gitu ya, terus minta dibuatkan aplikasi karena
karena ada apa itu semacam audit dari negara supaya kelihatan, supaya akreditasinya naik, kan dibuatkan aplikasi. Nah, masalahnya itu terkadang si pembuat itu nggak tahu gitu, ditanyakan mau buat aplikasi yang kayak gimana Pak, ternyata nggak paham, ternyata bingung, nggak tahu mau dibuatin apa kan gitu. Nah, kliennya sendiri nggak bingung, tapi taunya apa itu terus pokoknya bisa begini, pokoknya bisa begini. Terus bagaimana? Nah, itu kan sering terjadi kebingungan seperti itu. Nah, terus seringkali tetap digarap aja. Nah, ternyata nggak cocok. Di tengah-tengah pengerjaan minta direvisi. Nah, itu sebenarnya itu menghabiskan banyak biaya. Bisa membengkak, bisa lebih besar daripada apa yang dikontrakkan. Nah, maka dari itu sistem prototyping ini cocok ketika kondisi klien itu belum tahu apa yang dia inginkan. Nah, kalau teori dari dosen yang dulu seperti itu, dan saya rasa ketika pengalaman sedikit-sedikit di bantu-bantu dikit itu juga ada kendala-kendala seperti itu. Nah, kalau di yang waterfall tadi cocoknya ketika kliennya itu sama-sama pinter. Anggap saja kliennya itu seumpama adalah NASA gitu ya, atau Boeing minta dibuatkan sebuah software yang berkaitan dengan apa itu antariksa dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Ya, dan selamat datang kepada Bapak Ansori yang baru masuk di latihan micro teaching ini. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan diskusinya untuk bahas selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah model spiral. Model spiral ini berarti di sini ada proses berulang. Di sini model spiral ini kayak waterfall, tapi waterfallnya diulang-ulang. Jadi prosesnya pertama itu yaitu identifikasi, desain, membangun, terus evaluasi. Jadi ibaratnya adalah seperti nyicil bangun, misalnya bangun rumah ya, bangun rumah dibangun sebagian dulu, dapurnya dulu, tadi increment, tapi tidak boleh mengganti yang sudah jadi, karena nanti kan kita membongkar sesuatu yang biayanya sudah kita keluarkan. Nah, di sini saya belum tahu spiral ini cocoknya untuk kondisi seperti apa. Nah, ini saya belum tahu. Di sini saya menanyakan kembali kepada yang masuk di forum ini ya. Kira-kira model spiral ini cocoknya di apa itu, di kondisi pekerjaan yang seperti bagaimana? Barangkali ada yang memiliki pengalaman langsung di dunia nyata gitu. Gimana? Evaluate, identify, design. Bagaimana Ibu Ade? Kalau misalkan saya masih belum bisa secara jelas mengungkapkannya. Cuma kalau misalkan dari dari tadi beberapa model atau yang Pak Fadisha jelaskan itu hampir sama dengan yang saya pelajari untuk metode perancangan di saat saya menempuh studi S2 saya. Jadi mungkin kalau misalkan dilihatkan lagi dengan yang model-model seperti ini, saya seperti flashback lagi, flashback ulang dari metode perancangan seperti itu sih. Ya, memang sebenarnya pelajaran software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu basicnya dari engineering di teknik, tapi diadaptasi ke software. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi ini universal untuk semua produk bisa gitu, tidak hanya produk perangkat lunak. Nah, oke. Tapi mungkin dulu ada teori metode spiral ini dipakai ketika kondisi apa gitu. Kan tadi kalau prototyping kondisi ketika klien itu belum tahu apa yang dia inginkan, kalau yang waterfall cocok untuk yang dana besar dan kliennya sudah tahu gitu ya. Kalau misalkan di model yang itu kebanyakan terputus-putus. Ada pakaiannya oleh beberapa
Mohon maaf karena sinyal saya kurang bagus. Iya, jadi ini memang jarang sekali dipakai atau disarankan untuk memakainya bagi teman-teman yang waktu itu menempuh studi S2 waktu itu. Karena kan memang metodenya butuh proses yang sangat amat panjang dan juga cukup riskan. Seperti itu sih, Pak. Oke. Baik. Saya minta pendapat juga kepada Pak Ansori. Mungkin Pak Ansori punya. Karena background, nah saya cerita dulu, kebetulan kalau background saya adalah satu konsultan, yang kedua saya sebetulnya bantu aja, maka kemarin suruh ikut ya ikut aja, makanya pengalaman untuk ngajar ini saya nggak begitu banyak. Nah makanya saya juga kalau di forum itu kan juga pasif kan gitu. Nah, saya sih ikut aja sini, itu aja. Kalau pengalaman mengenai konsultan mengenai saya bisa sharing, monggo kalau mengenai apa yang ada. Terutama kalau saya konsultan appraisal sih, saya di bidang appraisal kebetulan saya punya license saya itu dari Departemen Keuangan dari Kementerian ATR BPN sama ada 2 Kementerian ATR BPN sama Kementerian Keuangan, itu aja sih kalau mengenai itu. Jadi profesi, jadi itu. Kalau mengenai ngajar saya jarang sekali tahu, baru karena emang ikut pekerti misalnya semacam ini baru sekali ini, ya. Mengenai metode pengajaran dan lain-lain saya kurang paham itu mengenai. Makanya saya di forum masih nggak begitu yang dengerin aja. Oke, siap. Ya Mas, monggo Mas. Ada peringatan dari Mbak Ate itu, waktunya kayaknya sudah mau habis tuh. Ya, nanti kayaknya mungkin lagi ya berarti. Kayaknya perlu kita akhiri saja, Pak. Rekamannya. Nanti kalau kepanjangan bukan micro teaching tadinya, jadi makro teaching tadi. Nanti bisa diedit ya. Jadi kita akhiri ya rekaman micro teachingnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga semua ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Stop record. Tadi saya baca